Satu sukacita untuk bisa share kebenaran firman Tuhan kepada Anda sekalian. Hari ini saya mau ngambil firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Ibrani pasal 11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Hari ini saya tepatnya mau bicara tentang iman Abraham. Anda ingat bahwa Abraham dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-17 disebut sebagai Roma 4 ayat 17 atau 11 berkata bahwa Abraham adalah bapa segala orang percaya. Bapa dari segala orang percaya. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar tentang apa arti iman menurut Abraham sesungguhnya. Dan buat saya dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19, paling tidak ada 4 aplikasi atau definisi iman menurut Abraham yang ditulis oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19, kita tidak akan baca semua, tetapi mari kita pilih aja beberapa ayat pokok buat saya. Yang pertama, apa itu iman menurut Abraham? Menurut saya Ibrani 11 ayat 8 lah menjelaskan kepada kita paling baik tentang apa definisi iman dalam hidup Abraham. Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nomor satu buat saya, kalau Anda tanya pada Abraham, apa itu iman? Maka nomor satu berdasarkan Ibrani 11 ayat 8, kemungkinan besar Abraham akan menjawab bahwa iman itu taat. Salah satu mentor saya berkata bahwa taat adalah sesuatu yang paling sulit, walaupun cuma terdiri dari 2 huruf, yaitu T dan A, yang kemudian diputar balik A dan T. Jadi 2 huruf yang dipakai 2 kali, yang pertama T dan A, kemudian putar balik jadi A dan T. Mentor saya kemudian berkata, taat dilihat dari kiri ke kanan, bacanya taat, dibaca dari kanan ke kiri, bacanya juga taat. Tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang paling sukar. Kata yang paling sederhana, kata yang paling simpel, tetapi justru adalah sesuatu yang paling sukar untuk dilakukan. Tetapi ketika ditanya apa itu iman, ya sesederhana itu. Kalau Abraham berkata, ya Abraham akan berkata bahwa iman itu taat. Taat berarti seringkali menjadi sesuatu yang sulit. Taat menjadi sesuatu yang sulit sebab kita baru mau taat kalau terpaksa. Seringkali kita baru mau taat kalau kita terpaksa. Nomor 2, kita seringkali mau taat kalau ada maunya. Jadi seringkali orang baru mau taat kalau terpaksa. Kalau nggak kepepet, ya biasanya nggak pernah taat. Kalau sudah mentok kiri kanan muka belakang atas bawah, baru kemudian kita mau menyerah sama Tuhan. Makanya mendoakan orang sakit di rumah sakit seringkali lebih mudah daripada mendoakan orang sehat. Kenapa? Sebab orang sakit di rumah sakit biasanya udah mentok. Dokter udah angkat tangan, dan disitulah seringkali ketaatan itu mudah untuk dilakukan. Yang kedua, saya berkata bahwa taat seringkali dilakukan kalau ada maunya, ada tujuannya, ada keinginannya, ada iming-imingnya. Biasanya seperti itu. Dan yang menarik adalah Tuhan kemudian memang ketika memberi janjinya dalam Alkitab, coba Anda periksa, maka Anda akan menemukan bahwa janji Tuhan seringkali bersyarat. Artinya kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan mendapat ini. Seringkali Tuhan itu tahu bahwa manusia kalau nggak dikasih iming-iming, seringkali ya, Tuhan tahu kalau manusia nggak diberi iming-iming, seringkali susah bergeraknya. Makanya setiap perintah Tuhan selalu diikuti dengan janji Tuhan. Setiap perintah Tuhan selalu diikuti dengan janji Tuhan. Sebab itu saya berkata bahwa Tuhan adalah motivator terbesar. Kenapa? Sebab dia selalu memberi iming-iming ketika dia menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga, orang baru taat bukan hanya karena terpaksa, ada orang taat karena ada maunya. Ketiga, ada orang taat kalau dia sudah tahu atau dia setuju. Kalau dia tidak setuju, kalau dia tidak mau, kalau dia tidak tahu, seringkali susah untuk disuruh taat.
Dan yang keempat menurut saya, daripada kita hidup taat pada 3 poin pertama, buat saya poin keempat lah yang penting, yaitu kita taat karena sebuah hubungan. Kita taat karena sebuah hubungan. Jadi kita taat bukan karena terpaksa, baik juga sih taat karena terpaksa, minimal masih taat. Tetapi yang kedua, ada orang taat karena ada maunya, ya nggak apa-apa. Tuhan juga memberi janji iming-iming berkat dalam perintahnya. Tetapi jangan lakukan taat karena itu. Yang ketiga, ada orang taat baru karena dia setuju. Ya bagus juga. Tetapi janganlah kita baru setuju, kita tahu sesuatu baru kita mau taat. Tetapi yang keempat menurut saya ketaatan yang terbaik dimotivasi sebab orang itu punya hubungan. Yang lalu saya pernah bahas dengan Anda Mazmur pasal 1 ayat 2 yang berkata yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Berarti menurut saya bahwa ketika kita taat, biarlah kita taat karena cinta, karena sebuah hubungan. Sebab lover will do more than worker. Lover will do more than worker. Orang yang mencintai akan selalu melakukan lebih daripada orang yang melakukan sesuatu karena upah. Sekali lagi, orang yang mencintai akan melakukan sesuatu lebih baik daripada seseorang yang melakukan sesuatu karena upah. Makanya bos lebih telaten, lebih sungguh-sungguh daripada karyawan. Sebab karyawan melakukan sesuatu karena upah. Tapi bos melakukan sesuatu karena itu bagian dari kehidupannya. Lover will do more than worker. Nah pertanyaannya adalah, kenapa sih Pak seringkali orang susah untuk taat? Saya tahu ada orang taat nanti kalau terpaksa. Ada orang taat karena ada maunya. Ada orang taat karena setuju. Ada orang taat karena cinta. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa seringkali orang tidak mau taat kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu bagus? Saya pikir ada 3 alasan utama kenapa seseorang itu baru sukar untuk taat. Ada 3 alasan utama kenapa seseorang itu sukar untuk taat. Nomor 1, saya percaya ketaatan menjadi sulit sebab manusia adalah makhluk yang ingin mengendalikan segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang ingin mengendalikan segala sesuatu. Manusia itu tali kendalinya selalu ingin dipegang. Itu manusia. Manusia ingin mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupannya. Kenapa orang mulai bertanya masa depan pada peramal? Bahkan hari ini pendeta dijadikan peramal. Kenapa? Ya sudah mau akhir 2021 nih, pendeta udah mulai ditanya. Saya juga udah mulai ditanya, Pak, 2022 ada apa ini Pak? Jawaban saya nggak tahu gitu ya. Kenapa orang ingin tahu masa depan? Kenapa orang ingin tahu apa yang terjadi masa depan? Sederhana, sebab orang ingin bisa mengendalikan segala sesuatu, bahkan sebuah misteri. Sebuah misteri kehidupan. Hari depan itu tidak bisa dimengerti, hari depan itu tidak bisa diketahui. Tetapi orang tuh tetap ingin tahu. Kenapa? Semua orang ingin tahu. Kenapa? Sederhana, sebab dia ingin mengendalikan segala sesuatu. Zona kenyamanan atau comfort zone adalah zona dalam hidup seseorang yang dibangun ketika dia merasa tahu segala sesuatu. Zona kenyamanan adalah zona di mana seseorang justru melakukan sesuatu yang dia sudah tahu. Seseorang hanya melakukan sesuatu yang dia sudah mengerti. Seseorang hanya melakukan sesuatu yang dia bisa kendalikan. Itulah zona kenyamanan. Zona kenyamanan adalah zona di mana kita tidak perlu menunjukkan kerapuhan kita. Zona kenyamanan adalah zona di mana kita tidak perlu menunjukkan kerapuhan kita. Kenapa orang tua itu sulit untuk belajar sesuatu yang baru? Papa saya punya handphone, saya masih ingat dulu papa saya punya handphone. Tapi papa saya waktu punya handphone cuma bisa melakukan 2 fungsi, walaupun handphonenya bagus, keluaran terbaru, tetapi hanya bisa melakukan 2 fungsi. Nomor 1, hanya bisa telepon. Nomor 2, hanya bisa SMS. Jujur dengan Anda ya, papa saya bahkan nggak bisa SMS. Buka phone book aja nggak tahu, makanya phone booknya kosong. Kenapa phone booknya kosong? Ya sederhana, semua nomor telepon temannya itu dihafal sama dia. Phone booknya nggak pernah dipakai. Kenapa nggak pernah dipakai? Ya sebab dia nggak pernah tahu bagaimana membuka phone book. Dia nggak pernah tahu bagaimana untuk SMS. Jujur ya, bahkan pasang alarm di handphone pun dia nggak tahu. Kenapa? Ya dia cuma tahu telepon. Pakai telepon, tekan nomor, telepon. Terima telepon, tekan nomor juga, tekan tombol, terima telepon. Cuma itu yang dia tahu. Satu kali saya masih ingat, dia bilang handphonenya aneh, rusak.
sedikit-sedikit bunyi, tit, 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 tit. Waktu itu masih handphone Nokia dulu ya. Dan waktu diserahkan ke kami anak-anak ketawa. Kenapa ketawa? Ternyata bunyinya sebab SMS-nya kepenuhan. SMS-nya kepenuhan. Sebab ada banyak SMS yang masuk. Dan waktu kami hapus, kami temukan ada banyak SMS dari temannya. Dan kami berkata, Pak, ini ada SMS teman, nggak pernah dibaca. Anda tahu dia buat apa? Papa saya marah-marah. Sudah dibilangin ke mereka bahwa saya nggak bisa terima SMS, nggak bisa baca SMS, tetap aja dikirimi SMS. Dasar goblok, kira-kira gitu ya. Dalam hati saya ketawa, yang goblok mana? Kurang jelas, saudara. Tapi kenapa orang tua itu sukar untuk belajar? Sederhana. Sebab untuk belajar sesuatu yang baru, dia perlu bertanya. Dan bertanya itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu segala sesuatu. Kita ini rapuh. Bertanya menunjukkan bahwa kita ini punya kelemahan. Menunjukkan kesalahan kita itu sesuatu yang sukar. Kenapa orang seringkali tidak pernah mau jujur dengan kesalahannya? Sebab kalau dia menunjukkan kesalahannya, berarti dia menunjukkan kerapuhan dalam kehidupannya. Bahwa dia bukan orang yang perfect, dia bukan orang yang sempurna. Saya jujur dengan Anda ya, pendeta itu paling sukar kalau maju untuk altar call. Paling sukar. Kalau pendeta buat altar call, itu dia paling suka. Tetapi pendeta maju untuk altar call paling sukar. Kenapa pendeta paling sukar maju waktu dipanggil altar call oleh pendeta lain? Gampang, sederhana. Sebab kalau saya sampai maju menunjukkan kepada jemaat bahwa saya bukanlah pendeta yang hebat. Saya bukan pendeta yang superior. Saya bukan pendeta yang sempurna. Seringkali kita tidak mau menunjukkan kelemahan kita sebab itu menunjukkan kerapuhan kita. Yang menarik adalah Petrus justru bisa belajar berjalan di atas air. Petrus justru bisa belajar berjalan di atas air ketika dia bersedia keluar dari perahunya. Ketika dia bersedia mengambil langkah pertama untuk keluar dari perahunya. Perahu adalah gambaran comfort zone-nya Petrus. Perahu bicara tentang pengalaman Petrus sebagai seorang nelayan. Dan sebagai seorang nelayan, Petrus tahu kalau terjadi badai yang besar, nomor satu yang kamu harus lakukan, jangan sampai perahu tenggelam. Jangan sampai perahu itu terbalik. Sebab kalau sampai perahu tenggelam, perahu terbalik, kalau kamu terlempar ke dalam air, maka kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan binasa. Tapi yang menarik adalah Petrus sebagai seorang nelayan dengan pengalaman dan pengetahuan bahwa ketika badai terjadi, jangan pernah sekali-kali untuk keluar dari perahu. Tapi justru hari itu dia adalah orang satu-satunya yang berani mengambil konsekuensi dan resiko untuk keluar dari perahu zona nyaman, comfort zone dalam hidupnya. Justru ketika dia mengambil langkah untuk keluar dari pengalaman, jangan pernah keluar dari perahu. Jangan pernah terbalik dari perahu. Jangan pernah terlempar ke dalam air. Tetapi kalau dia berani mengambil langkah itu untuk keluar dari pengalamannya, mengambil langkah untuk keluar dari apa yang dia tahu dan mengerti dan mulai melangkah pada sesuatu yang misteri, justru disitulah dia belajar untuk berjalan di atas air. Badai yang seringkali dimaksudkan untuk menenggelamkan Petrus, justru hari itu badai menjadi sesuatu yang mengangkat Petrus. Mari yuk kita belajar untuk menyerahkan kendali dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Sama seperti Petrus yang berjalan di atas air hari itu. Dia hanya bergantung kepada firman Tuhan. Dia hanya percaya pada firman Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan comfort zone-nya. Sekalipun itu mungkin akan menunjukkan kerapuhannya, ketidakbisaannya, ketidakmampuannya. Seakan-akan mengapa sih kamu nelayan profesional bergantung kepada seseorang yang bukan nelayan, hanya anak tukang kayu. Tapi di situ dia melihat Yesus bukan hanya sebagai anak tukang kayu, tetapi dia melihat Yesus sebagai Tuhan atas badai dan langit dan bumi. Disitulah dia belajar keluar dari comfort zone-nya. Orang suka taat sebab dia selalu belajar untuk mengendalikan segala sesuatu. Nomor dua, kenapa sih orang suka untuk taat? Menurut saya yang kedua, sebab ketaatan seringkali membuat kita terlihat bodoh. Ketaatan membuat kita terlihat bodoh. Taat itu seringkali membawa kita pada sesuatu yang seakan-akan tidak masuk akal, tidak make sense, tidak ada pada pemikiran yang umum. Paulus mengingatkan kepada kita 1 Korintus pasal 1 Korintus selalu bicara tentang bodoh. Salib adalah sebuah kebodohan.
Pemberitaan tentang Injil adalah sebuah kebodohan. Berkali-kali dia berkata. Dan Paulus mengingatkan bahwa justru Tuhan memilih mereka yang bodoh dalam ukuran manusia untuk mempermalukan mereka yang berhikmat dalam ukuran dunia. Artinya, seringkali taat itu menjadi sukar sebab taat membuat kita menjadi rendah. Taat membuat kita seakan-akan dipandang rendah, sesuatu yang bodoh. Yang ketiga, kenapa sih orang sukar untuk taat? Kenapa seseorang sukar untuk taat? Menurut saya, seseorang sukar untuk taat bukan hanya karena dia harus mengendalikan segala sesuatu. Seseorang sukar untuk taat seringkali bukan hanya karena terlihat bodoh. Tetapi yang ketiga, seseorang taat sebab sukar untuk taat sebab seringkali kita menuntut untuk mengerti dulu segala sesuatu, baru kemudian kita mau taat. Seringkali kita menuntut bahwa kita ini harus memahami dulu segala sesuatu sebelum kita melakukan hal itu. Kita harus mengerti dulu sesuatu sebelum kita menjalani sesuatu itu. Seringkali kita lupa bahwa Ibrani 11 ayat 8 berkata begini. Tadi kita baca Ibrani 11 ayat 8. Bahwa Abraham taat. Kenapa taat? Apa bagian dari kehidupan Abraham yang ditunjukkan sebagai Ibrani 11 sebagai sebuah ketaatan? Ketika Alkitab berkata, ketika Abraham pergi ke negeri yang dia sendiri nggak pernah tahu, dia sendiri nggak pernah mengerti kemana yang dia tuju. Seringkali pengalaman harus mendahului pengertian. Sekali lagi, pengalaman itu seringkali akan mendahului pengertian. Kita sama Tuhan ini belajar sambil jalan seringkali. Oleh sebab itu kita akan mengalami kegagalan dan demi kegagalan. Tetapi kegagalan dalam tangan Tuhan tidak akan pernah menjadi masalah bagi Tuhan. Saya selalu bilang begini kepada teman-teman. Saya kok ya cenderung setuju ya kalau bilang Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tepat pada waktunya. Saya cenderung setuju. Tetapi saya kalau dibilang Tuhan tidak pernah terlambat, kalau saya baca Alkitab saya temukan bahwa Tuhan itu sering sengaja terlambat malah. Paling jelas dalam kisah Yohanes 11 tentang kisah Lazarus yang mati. Anda ingat bahwa Yesus memang sengaja untuk terlambat. Kalau mau bilang Yesus Tuhan nggak pernah terlambat, kok dalam Alkitab seringkali Tuhan terlihat seperti terlambat. Terlambat menurut waktunya kita tentu saja. Tetapi Tuhan memang sengaja untuk terlambat. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak punya masalah dengan keterlambatan. Sebab Tuhan tidak pernah bisa mengendalikan konsekuensi dari sebuah keterlambatan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah masalah dengan keterlambatan. Sebab sekalipun terlambat, Tuhan tetap mengendalikan semua konsekuensi dari sebuah keterlambatan. Tuhan tidak pernah lepas kendali, nggak pernah. Tuhan tetap bisa mengendalikan segala sesuatu sekalipun dia terlambat. Konsekuensi dari keterlambatan Tuhan pada kisah Lazarus adalah Lazarus harus mati. Tetapi buat Tuhan, apakah masalah kalau Lazarus mati? Enggak. Buat kita kematian adalah akhir dari segala-galanya. Tetapi bagi Tuhan, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Seringkali kematian adalah panggung bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi buat saya sederhana, Tuhan nggak ada masalah. Tapi kita seringkali kan nggak mau begitu. Kita harus tahu segala sesuatu. Kita itu tidak pernah suka untuk terlambat. Makanya kita mudah khawatir, kita mudah takut, kita mudah dak-dikduk. Kenapa? Sebab kita mau bahwa kita harus tahu segala sesuatu. Kita harus memegang kendali segala sesuatu. Kapan, berapa lama lagi Tuhan tolong saya, Pak? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sebab kita tidak pernah mau mengalami sesuatu yang kita tidak mengerti. Kita itu mau mengerti segala sesuatu, baru mau melangkah. Tapi Tuhan seringkali terbalik. Dia suruh kita melangkah lebih dahulu. Baru kemudian kita belajar mengerti. Memang cara Tuhan bekerja berbeda. Dalam kisah Musa kita lihat, Musa belum melangkah, Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Musa belum melangkah, Tuhan sudah mengirimkan angin timur yang keras untuk membelah air Laut Merah. Dalam kisah Musa kita temukan, Musa belum pukulkan tongkatnya, Musa dan bangsa Israel belum melangkah. Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Sebelum Musa pukul tongkatnya, Alkitab berkata Tuhan mengirimkan angin timur yang keras sepanjang malam untuk membelah air Laut Merah. Tapi dalam kisah Yosua kita menemukan kebalikan. Tuhan di zaman Musa, dia bekerja dulu baru Musa melangkah.
Tetapi di zaman Yosua menarik, dia suruh imam-imam melangkah lebih dahulu, baru kemudian Tuhan membelah air sungai Yordan. Sama-sama membelah, tetapi caranya berbeda. Ada saatnya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dia sudah buat mujizat, dia sudah mencukupkan sebelum bahkan kita butuhkan. Tetapi ada saatnya dia suruh kita melangkah lebih dahulu. Sama seperti kisah Yosua. Suruh imam-imam memasukkan kakinya lebih dahulu di sungai Yordan. Baru kemudian dia membelah air sungai Yordan. Oleh sebab itu seringkali sama Tuhan, pengalaman mendahului pengertian. Pengalaman mendahului pengertian. Iman dibutuhkan, bukan waktu kita sudah lihat. Iman dibutuhkan justru waktu kita belum lihat. Iman dibutuhkan, bukan waktu jawaban Anda sudah Anda pegang. Enggak. Iman justru dibutuhkan waktu kita belum punya pegangan sama sekali terhadap apa jawaban terhadap masalah kita. Kalau Anda sudah dengar orang janji sama Anda bahwa orang akan tolong Anda sudah nggak butuh iman. Sebab Anda sudah mendengar. Kalau sudah ada segepok uang di tangan Anda sudah nggak butuh iman. Sebab Anda sudah pegang uangnya. Kalau ada orang sudah berbuat sesuatu, sudah ada terang di ujung jalan yang gelap, Anda sudah nggak perlu iman, sebab Anda sudah melihat. Iman dibutuhkan, bukan waktu kita sudah melihat. Iman dibutuhkan justru waktu kita belum melihat. Iman dibutuhkan bukan setelah kita mengerti. Kalau Anda sudah mengerti, Anda nggak butuh iman. Justru waktu Anda belum mengerti, disitulah Anda belajar untuk beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yuk mari kita belajar untuk taat. Sebab iman sama dengan taat. Yang kedua, apa itu iman bagi Abraham? Lihat ayat 9 dan ayat 10. Ibrani 11 ayat 9 dan ayat 10. Kalau ditanya Abraham, apa itu iman? Nomor 1, Abraham akan berkata, iman berarti taat. Nomor 2, Abraham kemungkinan akan berkata, apa itu iman Abraham? Abraham akan bilang ayat 9 dan 10. Karena iman, dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing. Di situ dia tinggal dengan kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Apa itu iman Abraham? Nomor 2, Abraham berkata, iman itu berarti bisa diam. Iman itu berarti bisa diam. Iman itu berarti bisa tenang. Iman itu berarti bisa menemukan damai sejahtera. Orang yang beriman adalah orang yang paling secure. Orang yang beriman adalah orang yang paling aman, paling secure. Ingat Tuhan Yesus, di tengah-tengah badai masih bisa tidur. Saya kalau ditanya kok bisa? Ya, ya nggak ngerti saya. Saya pernah naik kapal di laut lepas, ya pernah. Kapal speedboat kecil, wah goncangannya besar. Kalau disuruh tidur, nggak bisa tidur. Kalau saya pura-pura tidur, masih bisa pura-pura tidur sambil tutup mata supaya nggak pusing. Tetapi sebenarnya mengapa Yesus bisa tidur, saya nggak pernah bisa mengerti. Ketika air sudah masuk dan mulai ada rasa basah di kaki, tangan, atau sekeliling Yesus, nggak mungkin dia bisa tetap tidur. Tapi anehnya, Yesus benar-benar tidur. Jangan bilang Yesus pura-pura tidur untuk menguji murid-muridnya. Saya pikir enggak, dia benar-benar tidur. Kenapa Yesus bisa benar-benar tidur di tengah-tengah badai? Jawaban sederhana, sebab dia adalah orang yang paling beriman. Dia adalah orang yang paling beriman. Sebab iman selalu membawa damai sejahtera. Iman selalu membawa ketenangan. Diam di situ bukan pasif. Diam di situ bukan berarti pasif. Sebab iman tidak pernah pasif. Iman selalu aktif. Iman tidak pernah pasif, iman selalu aktif. Artinya, yang dikatakan ketika bilang berdiam, ya diam itu berarti sikap hati yang aktif. Aktif untuk apa? Menanti-nantikan Tuhan. Ayat 10 tadi berkata, sebab dia menanti-nantikan. To wait upon Lord buat saya. Jadi kata menanti di situ bukanlah satu tindakan yang tidak berbuat apa-apa. Selalu ada pendeta menjelaskan begini. Orang yang menantikan Tuhan seperti pelayan yang sementara menunggu perintah. Pelayan yang sementara menunggu perintah. Tindakan di luarnya, ekspresinya adalah damai. Tindakan di luarnya, ekspresinya adalah diam dan tenang. Tetapi di dalam hatinya, dia bukan hati yang diam, tetapi hati yang siap. Sekali lagi ya. Jadi damai, tenang, itu adalah sikap hati yang siap.
Ada banyak orang tidak menerima sesuatu dari Tuhan sebab mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Tetapi orang yang siap, Tuhan selalu bekerja kepada mereka yang siap. Seringkali kita gagal menerima sesuatu daripada Tuhan sebab kita nggak punya sikap hati yang siap. Makanya ayat terkenal Yesaya 30 ayat 18 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan memperbarui kekuatannya. Lihat hati yang siap memperbaharui terus kekuatannya. Jadi di dalamnya tetap adalah dalam hati yang berjaga-jaga. Hati yang tetap berfokus pada Tuhan. Hati yang terus-menerus siap. Telinganya dipasang terus. Radarnya dipasang terus. Apapun yang Tuhan perintahkan, di hari itu dia siap untuk melakukan. Seringkali kita gagal untuk menemukan Tuhan. Sebab kita gagal untuk memiliki hati yang siap. Jadi menantikan Tuhan menurut saya adalah orang yang punya hati yang siap. Nomor 2, menantikan Tuhan. Nomor 1 adalah kondisi hati yang siap. Siap untuk bekerja, siap untuk melangkah, siap untuk melakukan sesuatu. Siap. Kalau Tuhan hadir, saya siap. Ada banyak orang minta revival, tetapi tidak banyak orang siap untuk menerima revival. Ada banyak orang minta berkat, tetapi tidak banyak orang siap untuk menerima berkat. Ada banyak orang meminta sesuatu, tetapi dia bukanlah pribadi yang siap untuk menerima apa yang Tuhan akan berikan. Jadi nomor 1, menantikan bicara tentang hati yang siap. Yang kedua, menanti berarti hati yang mengharap, kehidupan yang mengharapkan. Kehidupan yang mengharapkan sesuatu. Mazmur 130 ayat yang ke-5 dan 6. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan kemudian dia berkata, aku mengharapkan firman-Nya. Berarti orang yang menanti-nanti adalah orang yang mengharapkan. Ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Anda lihat bahwa orang yang menanti-nanti adalah orang yang siap. Orang yang sudah prepare, sama seperti tentara. Waktu tidur, tetapi selalu dia punya kemampuan untuk alarm. Selalu siap untuk mendengar alarm. Kalau bunyi alarm, dia akan langsung lari pakai seragamnya. Walaupun belum tahu apapun, dia harus siap. Yang kedua adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang mengharapkan untuk mendapatkan Tuhan. Orang yang berfokus, orang yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Buat saya, iman memang itu selalu membawa kita kepada pengharapan. Derek Prince berkata, iman adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Pengharapan adalah apa yang kita kerjakan hari besok. Sekali lagi, iman adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Pengharapan, kata Derek Prince, adalah apa yang kita kerjakan hari besok. Kemudian Derek Prince berkata, apa yang Anda kerjakan hari ini, iman, akan menentukan apa yang akan Anda kerjakan dan dapatkan hari besok. Pengharapan. Saya setuju. Apa yang Anda lakukan hari ini, iman, akan menentukan apa yang kita terima hari besok. Pengharapan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang berharap. Nomor 3. Kalau Anda tanya pada Abraham, apa itu iman? Nomor 3, Anda boleh lihat iman dalam definisi Abraham. Abraham akan berkata begini. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Penulis Ibrani berkata, karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Berarti yang ketiga, kalau ditanya pada Abraham apa itu iman, maka Abraham akan berkata, iman itu taat, iman itu diam, dan yang ketiga, iman itu kuat. Iman akan membawa kita kepada kekuatan. Iman berarti kuat. Orang yang beriman adalah orang yang taat. Orang yang beriman adalah orang yang tenang, secure. Orang yang beriman adalah orang yang kuat. Orang yang mampu menanggung segala sesuatu. Saya masih ingat dengar salah satu khotbah dari Pak Arifin. Dan menarik dia berkata, bahwa dalam Alkitab ada yang namanya terang kepada terang.
Dalam Alkitab ada disebutkan kita berpindah dari terang kepada terang, terang kepada terang, terang kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, dia berkata, selain terang kepada terang, dalam Alkitab kita belajar ada sebutan iman kepada iman, dari iman kepada iman. Jadi menarik, dari terang kepada terang, kemudian dia berkata iman kepada iman, kemudian dalam Alkitab dia berkata ada kata kuat kepada kuat, strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan. Dan yang keempat dia berkata selain dari terang kepada terang, iman kepada iman, kekuatan kepada kekuatan, dia berkata yang keempat ada kemuliaan kepada kemuliaan, kemuliaan kepada kemuliaan. Dan dia menjelaskan sederhana, terang bicara tentang firman Tuhan. Ketika kita punya terang kepada terang, firman Tuhan, kita dibawa pada level firman Tuhan yang lebih dalam, maka hasil dari firman Tuhan adalah iman kepada iman. Semakin dalam level pengetahuan firman Tuhan, semakin kita dalam percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan punya iman yang semakin kuat. Iman kepada iman. Dan yang menariknya dia berkata setelah iman kepada iman, dia berkata kekuatan kepada kekuatan. Sebab kekuatan adalah hasil dari orang yang percaya. Kekuatan adalah hasil dari orang yang percaya. Dan kalau Anda bisa kuat menghadapi tantangan apapun, level tantangan akan semakin besar, tetapi level kekuatan kita juga akan semakin besar. Tetapi kalau Anda bisa melewati itu, Anda akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Iman selalu bicara tentang kekuatan. Iman selalu bicara tentang kekuatan. Sebab Tuhan mau membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang terakhir, yang keempat, kalau ditanya pada Abraham, Abraham, apa itu iman bagi Abraham? Maka Abraham berkata, iman itu taat. Yang kedua, iman itu berarti diam, menanti-nantikan. Yang ketiga, iman itu berarti kuat. Tapi yang keempat, Abraham akan berkata pada ayat 17. Ayat 17, Ibrani 11, ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ayat 17 berkata, apa itu iman? Abraham akan berkata, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Iman adalah ketika kita ditekan, ketika kita dicobai, maka kita tetap punya kemampuan untuk memberi. Kita punya kemampuan untuk mempersembahkan. Seringkali ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami persoalan, maka salah satu hal pertama yang mati dalam kehidupan rohani kita adalah kita kehilangan hati yang memberi. Kita kehilangan hati yang mempersembahkan. Kita sukar untuk menyanyi memuji Tuhan, kita sukar lagi untuk bisa menyembah Tuhan, kita sukar untuk membantu orang yang miskin, kita sukar untuk memberi kasih kepada orang lain. Kenapa? Sebab kita pikir bahwa saya juga sementara menderita. Hari ini sekarang saya dong yang perlu diperhatikan. Tetapi menarik dengan Abraham. Abraham justru ketika dicobai, ketika ditekan, ketika ada di tengah-tengah persoalan yang sangat besar, ketika dia harus terancam kehilangan sesuatu yang dia paling suka, sesuatu yang dia paling sayang, sesuatu yang paling dia idam-idamkan. Tiba-tiba Alkitab berkata, Abraham tetap mempersembahkan. Iman adalah kemampuan untuk memberi sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Iman adalah tetap bisa bersyukur sekalipun di keadaan yang sulit. Iman adalah tetap bisa berterima kasih sekalipun di keadaan yang sulit. Iman adalah tetap bisa bersukacita sekalipun dalam keadaan yang sulit. Iman adalah hati yang bisa menyembah sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Itulah iman. Iman sanggup untuk mempersembahkan. Kenapa Abraham mampu untuk mempersembahkan Ishak sekalipun di keadaan yang sulit? Lihat ayat 19. Itu kuncinya. Kuncinya adalah Alkitab berkata ayat 19, karena dia berpikir. Ternyata Abraham mampu untuk mempersembahkan Ishak bahkan di tengah-tengah pencobaan sebab dia punya cara berpikir. Iman adalah cara berpikir. Iman sekali lagi bukan hanya tentang sesuatu yang ada dalam perasaan seseorang,
Tetapi iman adalah cara berpikir yang benar tentang Tuhan. Sekali lagi, iman adalah cara berpikir yang benar tentang Tuhan. Menarik. Coba Anda lihat. Alkitab berkata ayat 19, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa. Itulah cara berpikir yang benar tentang Tuhan. Allah berkuasa. Walaupun cara yang dipikirkan Abraham berbeda, tetapi mindset Abraham tentang Allah itu benar. Coba Anda lihat. Dia berkata, dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bagi Abraham sederhana. Waktu Tuhan meminta Abraham menyerahkan Ishak, sementara Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan, ayat 18 berkata, sekalipun kepada Abraham telah diberi janji bahwa Ishaklah yang akan menjadi penerus keturunan Abraham. Tetapi mengapa sekarang anak yang akan menjadi penerus keturunan Abraham justru diminta untuk dibunuh, untuk dimatikan? Bagi Abraham, kemudian Abraham berpikir, nah ini luar biasa bagi saya. Berarti iman adalah cara berpikir yang benar tentang Tuhan. Bagi Abraham, Abraham berpikir, oh ya, Tuhan kan berkuasa. Ya udah, kalau Tuhan itu berkuasa, berarti Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka Tuhan juga sanggup membangkitkan orang dari antara orang mati, sekalipun hari itu belum ada orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan. Itu aneh. Sekalipun hari itu belum ada orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan. Belum ada. Tapi itulah iman Abraham. Satu iman yang berani menerobos. Iman yang menjadi pionir terhadap sesuatu yang baru. Menarik sekali coba Anda perhatikan dalam kisah Yesus. Menarik. Kisah wanita pendarahan 12 tahun. Wanita pendarahan 12 tahun. Waktu sebelum wanita pendarahan 12 tahun memegang ujung jubah Yesus disembuhkan. Belum ada seorang pun yang disembuhkan karena memegang jubah Yesus. Belum ada. Setelah dia memegang jubah Yesus dan disembuhkan, maka tiba-tiba Alkitab mulai menambahkan sesuatu dan orang-orang yang menyentuh jubah Yesus pun disembuhkan. Sebelum peristiwa wanita pendarahan 12 tahun, nggak ada kalimat di mana orang-orang menyentuh jubah Yesus disembuhkan. Tetapi setelah pengalaman wanita itu, orang lain kemudian mengikuti. Sama dengan sapu tangan, istilahnya sapu tangan Paulus. Sama seperti sapu tangan Paulus ya. Paulus atau Petrus, sapu tangan. Sebelum ada peristiwa itu, sapu tangan Paulus. Sebelum ada peristiwa satu orang menyerahkan sapu tangannya kepada Paulus untuk didoakan. Dan waktu diletakkan pada orang sakit, kemudian orang sakit sembuh. Maka belum ada orang yang membawa sapu tangan untuk didoakan oleh Paulus. Setelah ada satu orang yang mengalaminya, kemudian kesaksian itu menyebar begitu rupa, orang mulai mengikuti cara yang dilakukan oleh orang itu dan mereka menemukan hasil yang nyata. Buat saya, punyalah cara berpikir yang benar dan bahkan cara berpikir yang inovasi dari cara Tuhan bekerja. Jadilah pionir-pionir dalam iman. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi karena cara berpikir kita benar, Allah berkuasa. Dan karena dia berkuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Menurut Anda, apakah Ishak mati? Jawabannya kan Ishak nggak pernah mati. Karena Ishak nggak pernah mati, berarti Tuhan tidak pernah membangkitkan Ishak dari kematian. Artinya apa yang dipikirkan oleh Abraham hari itu salah. Apa yang dipikirkan oleh Abraham bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak dari antara orang mati, salah. Tetapi sekalipun cara berpikir Abraham, cara Tuhan menolong Abraham salah, tetapi tetap disebut Tuhan sebagai iman. Tuhan tetap menyebut itu sebagai iman. Walaupun Tuhan Ishak nggak pernah mati, sekalipun Tuhan tidak pernah membangkitkan Ishak dari kematian, tetapi sekalipun Abraham pikir, oh nanti Tuhan akan bangkitkan Ishak. Salah. Tapi bagi Alkitab, bagi penulis Ibrani, itu tetap dikategorikan iman sebab lahir dari satu pemikiran yang benar tentang Tuhan. Apa itu? Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Marilah mulai membangun
wawasan iman kita, memperluas dan memperlebar wawasan iman kita, teritori iman kita, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga bahkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Percayalah, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Dan yang menarik dia berkata, kalau Ishak bangkit dari antara orang mati, maka dia akan menerima semuanya kembali. Hari itu Ishak tidak jadi mati. Semoga Anda setuju. Tapi ada satu anak tunggal Bapa yang mati. Namanya Yesus. Dan saya percaya waktu Yesus mati dan bangkit, apa yang diimani Abraham hari itu terjadi. Bahwa ketika Yesus bangkit, dari sana dia telah menerimanya kembali. Apapun yang hilang, pengharapan yang hilang, waktu Yesus bangkit, kita menerima pengharapan itu kembali. Waktu Yesus mati dan bangkit, kesehatan yang mati, kita terima kembali. Waktu Yesus bangkit, semua pekerjaan Anda yang mati, semua passion dan gairah Anda yang mati. Tapi kalau Yesus bangkit bagi kita, maka kita akan menerimanya kembali lewat kematian dan kebangkitan Kristus.